Tetapi ketika kita tidak bisa memaparkan itu secara kuantitatif maupun kualitatif, maka kita tidak boleh menggunakan studi kasus, teman-teman. Kita tidak boleh menggunakan studi kasus. Bawalah itu ke fenomenologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Destina Relija Mujahida di channel Ma Bangsa. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup sering ditanyakan oleh teman-teman semuanya, baik itu di Instagram, di email maupun di WhatsApp pribadi saya. Apa sih perbedaan antara riset dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan fenomenologi? Sering kita tidak tahu dan bingung menentukan ini penelitian saya mau menggunakan pendekatan fenomenologi atau studi kasus ya Bu, ya enaknya ya. Ini bukan masalah perkara enak kagak enak teman-teman, ini perkara mana yang harus kita gunakan. Kita mau meneliti seperti apa gitu. Jadi sebenarnya yang perlu kita pahami bersama teman-teman, kedua pendekatan ini memiliki kedekatan. Jadi kayak macam kakak beradik. Dan ini ibarat level teman-teman, ibarat level yang rendah, lebih rendah, bukan berarti mau comparing ya, tetapi kita ingin menunjukkan sebenarnya ke teman-teman semuanya sejatinya seperti apa sih penelitian dengan pendekatan studi kasus dan fenomenologi itu. Jadi begini, intinya lebih kepada ketika kita mau memahami kan berarti kita pakai fenomenologi nih. Ya, teman-teman, saya yakin pasti sudah tahu tentang hal itu. Dan ketika kita tidak bisa menggali sebuah keunikan itu bisa dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas, ya. Ketika tidak bisa mencari sebuah keunikan, maka bawalah fenomena tersebut dengan pendekatan fenomenologi. Tetapi ketika kita menemukan keunikan kasus, baik itu secara kualitas maupun kuantitas, maka kita harus membawanya itu ke studi kasus. Oke teman-teman, kalau menurut Yin, kapan kita menggunakan studi kasus? Studi kasus itu digunakan adalah ketika kita menemukan keunikan secara kuantitas. Misalnya kita mau meneliti bagaimana pola asuh orang tua yang memiliki anak ABK sehingga anaknya ini bisa berprestasi dalam dua bidang, baik itu bidang formal maupun informal, atau dalam segi akademik maupun non-akademik. Jadi bagaimana sih orang tua bisa membuat anaknya itu misalnya bisa jadi pemenang olimpiade nasional atau internasional misalnya. Orang tuanya satu, anaknya satu yang retardasi misalnya, tetapi bisa membawa anaknya ini menjadi juara nasional bahkan internasional. Misalnya kasusnya Najah Hafiz Indonesia. Nah, kasusnya Najah ini termasuk unik gitu. Dia dengan kemampuan yang seperti itu bahkan jalan saja membutuhkan kursi roda, tetapi hafalannya sangat bagus sekali teman-teman. Hafalannya sangat bagus sekali. Nah, bagaimana orang tua bisa gitu? Orang seperti Najah itu kan nggak banyak. Bahkan kita orang yang sempurna saja secara physically gitu ya, itu nggak bisa seperti Najah menghafalkan sekian banyak ayat-ayat Al-Quran. Tetapi Najah bisa. Nah, apa yang dilakukan orang tua? Nah, itu adalah contoh fenomena yang dapat digali dengan pendekatan studi kasus dari segi kuantitas. Jadi kuantitasnya dikit. Kan iya ya, Najah dengan finalis-finalis yang lain, kontestan-kontestan yang lain termasuk minoritas. Dengan kelebihannya dia yang harus menggunakan kursi roda, bahkan untuk ngomong melafalkan huruf saja tidak bisa sempurna. Oke, kemudian waktu saya skripsi, saya itu melakukan penelitian terkait dengan terorisme dan saya mengambil tema deradikalisasi pada pelaku teror, dan informan saya ketika itu adalah teroris remaja. Memang fokusnya adalah deradikalisasi pada teroris remaja. Dan teroris remaja ketika itu di zaman saya dulu di tahun 2013 itu hanya ada dua teman-teman, hanya ada dua di Indonesia dan satunya sudah menjadi pengantin bom bunuh diri. Tinggal satu di Indonesia.
dan itu adalah informan saya, maka saya berani gitu ketika itu melegitimasi bahwa riset saya itu adalah riset studi kasus karena memang unik, hanya satu itu di Indonesia gitu. Kemudian pendekatan studi kasus dari segi kualitas itu seperti apa? Berarti secara kualitas itu bagaimana pemahaman informan kita itu bisa membuat orang lain di sekitarnya, membuat publik itu bisa memiliki pemahaman seperti dia gitu. Itu kalau dari segi kualitas lingkup. Tetapi pembeda di sini ya dari segi kualitas itu adalah terkait dengan kualitasnya, dalam arti misal informan kita itu adalah influencer misalnya, atau informan kita itu memiliki power yang itu bisa speak up ke publik dan itu bisa mempengaruhi orang-orang lain, followersnya. Misalnya dia adalah selebgram, dia membahas tentang kemaafan dia terhadap suaminya, kasihan banget ya itu diumbar. Misalnya kita mau meneliti tentang sebuah pemaafan seorang istri dari suami yang berselingkuh misalnya. Nah, itu kan banyak ya kayaknya yang diselingkuhin suaminya atau pasangannya. Gak melulu harus dia itu yang berselingkuh adalah laki-laki, banyak juga perempuan yang suka berselingkuh. Tapi ini adalah contoh aja sih teman-teman. Ini adalah contoh aja bahwa sebenarnya ketika kita mau menggunakan studi kasus itu bisa dilihat dari dua perspektif. Entah itu dari kuantitas maupun kualitas. Tetapi ketika kita tidak bisa memaparkan itu secara kuantitatif maupun kualitatif, maka kita tidak boleh menggunakan studi kasus, teman-teman. Kita tidak boleh menggunakan studi kasus. Bawalah itu ke fenomenologi. Pemaknaan seseorang tentang suami yang berselingkuh dan dia mau memaafkan suaminya. Misalnya kita membahas tentang deradikalisasi, ya sudah, berarti bawalah itu ke studi fenomenologi. Kalau kita tidak bisa menemukan sebuah keunikan dari informan kita, baik itu secara kuantitas maupun secara kualitas. Misalnya kasus yang unik terjadi pada Umar Patek, salah seorang informan teroris saya. Dia itu tergolong unik. Dia tergolong uniknya dalam artian seperti apa? Dia itu benar-benar terlihat bahwa keluarga lah yang berperan dalam proses deradikalisasinya. Berbeda dengan informan-informan yang lain yang lebih menekankan kepada faktor-faktor eksternal seperti misalnya kontak dengan outgroup, kebaik-hatian dari aparat kepolisian misalnya, atau evaluasi lebih dalam terkait dengan aksi teror yang dilakukan. Tetapi enggak dengan Umar Patek. Dia itu benar-benar merasa bahwa aku harus bertanggung jawab kepada istriku yang dia itu adalah orang Filipina, bukan orang Indonesia, walaupun saat ini dia sudah memiliki KTP Indonesia dan sudah diakui sebagai warga negara Indonesia, tetapi dia asli orang Filipina dan tidak memiliki siapa-siapa di Indonesia, kecuali Umar Patek, kecuali suaminya ini. Dan itu unik gitu, nggak semuanya napi teroris seperti itu. Gitu ya teman-teman ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga ini bisa menjawab kebingungan teman-teman kapan saya menggunakan fenomenologi, kapan saya menggunakan studi kasus. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar atau DM saya di Instagram This is Emak Bangsa. Di situ juga terhubung langsung dengan WhatsApp saya, email saya maupun Google Scholar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.